Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Tema kita bersaksi tentang Yesus. Saudara, panggilan menjadi saksi tidaklah mudah. Tapi kita harus memahami setiap orang percaya sebenarnya harus menjadi saksi. Kita sering mendengarkan para saksi di persidangan berbicara. Saksi seharusnya menyaksikan apa yang benar sesuai dengan kenyataan. Tetapi kemudian ada banyak saksi palsu yang mengkhianati kebenaran, yang memalsukan kebenaran oleh karena alasan uang, oleh karena jabatan, dan macam-macam. Orang Kristen disebut sebagai saksi Yesus Kristus. Menjadi saksi berarti berbicara tentang Yesus yang menjadi inti kesaksian kita. Ada banyak tantangan memang dalam bersaksi. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak berfokus kepada tantangan itu. Karena berita terpenting harus disampaikan. Berita tentang Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah mati disalibkan, bahkan yang sudah bangkit. Itu harus disampaikan. Karena itu bukan berita dongeng, bukan berita bohong, bukan khayalan, bukan rekayasa, tetapi itu adalah berita sungguhan. Berita realita yang dicatat di dalam sejarah. Jadi, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang dengan tegas dan berani terus-menerus menyaksikan tentang Yesus. Memberitakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dia berkata, kami adalah utusan-utusan Kristus yang dipanggil untuk menjadi saksi. Sebagai saksi seharusnya memiliki cara hidup yang berbeda. Bahwa dia memang harus menyadari dia dipilih untuk menjadi saksi, maka dia harus memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Artinya dalam kesaksian atau pemberitaan kita, fokus utama kita bukanlah metode, bukanlah sarana, mana yang paling tepat, waktu mana yang paling tepat, tapi fokus pada Tuhan yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita juga kepekaan, memberikan kita keberanian untuk dapat meneruskan pekerjaannya. Bagian kita dalam melakukan tugas kita dengan segala ketaatan. Dan yang kedua, memberi perhatian penuh kepada orang lain. Yesus memberi perhatian, bahkan penghargaan kepada semua orang yang menghargai setiap individu. Dari berbagai suku, dari berbagai kalangan, tanpa membeda-bedakan. Di dalam pelayanan, dia melayani semua orang. Melayani perempuan pelacur, koruptor, orang miskin, orang lumpuh, orang buta, yang kelaparan, janda-janda, anak-anak, dan lain-lain. Kita menjadi saksi. Berbicara tentang Yesus kepada semua orang, tanpa ada diskriminasi, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Mengapa demikian? Oleh karena Tuhan mengasihi semua orang, maka kita pun seharusnya demikian. Agar kita menjadi lebih efektif, maka kita juga membutuhkan topangan doa. Paulus juga meminta agar jemaat mendoakan dia dalam pelayanan. Sementara itu kita juga harus terus berdoa untuk orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita, agar mereka suatu saat
menjadi percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya berbicara tentang Yesus kepada orang lain bukanlah hal yang susah. Seringkali kita berkata, penginjilan bukan karunia saya, tetapi bicara tentang memberitakan Injil, ini bukan berbicara tentang karunia, tapi ini bicara tentang penugasan, bicara tentang kepercayaan. Jadi, apakah kita memiliki kepedulian terhadap orang lain? Apakah kita merindukan orang lain juga mengalami Kristus, mengalami keselamatan? Nah, ini menjadi perhatian kita. Apakah kita peduli kepada keselamatan orang lain? Ataukah kita berkata yang penting aku aman, yang penting aku hidup, yang penting aku selamat, yang lain peduli amat? Saya kira tidak demikian. Jadi saksi, sekali lagi, bahwa kita harus menyaksikan bukan tentang diri kita, bukan pengalaman kita, tapi bersaksi tentang Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan saya. Bersaksi tentang Yesus yang sanggup mengubah kehidupan saya. Dan itulah yang harus kita saksikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan kami penugasan istimewa, bahwa kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan, berikan hikmat dan keberanian, supaya kami tidak lalai menjalankan tugas itu. Tapi kami di dalam segala kerendahan hati, dalam segala hikmat dari Tuhan, kami tetap memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah saatnya bagi kami, dalam masa-masa menjelang kedatangan-Mu kembali. Inilah kesempatan untuk kami terus menyampaikan atau menyaksikan tentang Kristus. Pimpin dan sertai kami di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.